Nutup nggak nih? Masuk neraka nih kalau dia kata. Mau tahu hadisnya? Nabi SAW bersabda, la yanzu ala man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang memakai pakaian khuyala, ngengser dengan sombong. Dan untuk mata kakinya, sombongnya itu. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang memakai pakaian melewati mata kaki dengan sombong. Sombongnya yang bikin masuk neraka, bukan mata kakinya ketutupan. Paham? Ini kan Masya Allah, ini harus diluruskan. Kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tayyib teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bertanya, nih celana nih di bawah mata kaki, neraka dong berarti. Yang neraka itu adalah sombongnya, bukan karena di bawah mata kakinya. Subhanallah. Apakah pertanyaan ini benar ya kawan? Wahai teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, sebelum kita menjawab ya pertanyaan ini, yang sombong, yang mendapatkan ancaman neraka adalah yang sombongnya. Sedangkan kalau tidak sombong tidak mengapa. Tayyib. Sebelumnya kita bertanya kepada teman-teman semuanya. Siapa sih manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih manusia yang paling bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih manusia yang paling bersih hati dari kesombongan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan kita tahu tidak ada manusia yang maksum melainkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan izaruhu ila nisfi saqaihi. Jadi ujung sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di pertengahan kedua betisnya. Di tengah betis ya kawan. Kemudian dalam hadis Abu Juhaifah beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullatan hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju merah, seolah-olah saya melihat kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, dia berpakaian di pertengahan betisnya. Artinya tidak isbal, tidak sampai pada menutup mata kakinya. Lantas siapa yang kita contoh? Rasul sallallahu alaihi wasallam atau makhluk yang lainnya? Tentu seorang muslim yang cinta kepada nabinya akan mengikuti dan mengagungkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian pembahasan masalah apakah sombong atau tidak sombong. Kalau sombong, ini baru yang terkena ancaman. Apabila tidak sombong, maka tidak mengapa. Ayat. Kita akan bawakan hadis-hadisnya. Wahai teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Pertama hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Jadi kain apa saja yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman keras. Dalam hadis ini secara umum, kain apa saja
entah dia sombong dengan niatan sombong atau tidak sombong, kalau melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini hadis ini kalau hadis yang mutlak, umum. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra saubahu khuyala lam yangdurillahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, maka karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Kemudian hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Ada 3 golongan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tidak akan ajak bicara kepada mereka, dan Allah tidak akan melihatnya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Bahkan bagi mereka, bagi dia azab yang sangat pedih. Rasul SAW mengucapkan sampai 3 kali, salah samiror. Kemudian Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru. Mereka adalah orang-orang yang rugi dan celaka. Maka Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Kemudian Abu Dzar menjawab, mungkin Rasulullah SAW menjawab, al-musbil, orang yang isbal, yang menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Kemudian al-mannan, itu orang-orang yang mengungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halafil kadhib. Jadi orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Perhatikan hadis yang mulia ini. Hadis yang pertama mutlak. Hadis Abu Hurairah. Semua sarung atau celana di bawah mata kaki, maka ancamannya tampaknya di neraka. Yang dikenal dengan oleh para ulama hadis mutlak. Adapun hadis yang kita sebutkan kedua, yaitu hadis dari Ibnu Umar. Kemudian hadis dari Abu Dzar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat. Artinya orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dalam kondisi sombong. Jadi terikat dengan kesombongan, dengan niat sombong. Dalam hadis Ibnu Umar dinyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Perhatikan baik-baik. Kalau dalam niatan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis dari Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 3 golongan, di antaranya orang yang isbal, di mana Allah mengancam dengan ancaman yang keras, bahkan diberikan hukuman 4 kali, 4 macam. Yang pertama, Allah tidak ngajak bicara kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Bahkan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab, baginya azab yang sangat pedih. Kalau kita perhatikan nas-nas dalil seperti ini, tentu mutlak, hadis yang mutlak atau nas yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad. Artinya yang dilarang itu adalah yang sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, tidak bisa seperti itu. Kenapa demikian wahai jamaah, teman-teman semuanya? Karena di sini sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda. Sebabnya berbeda dan hukumnya masing-masing berbeda. Adapun kalau dia isbal, hadis yang mutlak ya, yang seandainya dia isbal tidak karena sombong, maka dia terancam dengan ancaman neraka sesuai kadar penyimpangan yang dia lakukan, sesuai dengan kadar isbal yang dia lakukan. Artinya azabnya lebih ringan. Adapun orang yang isbal karena sombong, lihat, hukumannya lebih berat. Bahkan Allah mengatakan 3-4 macam hukuman. Tidak diajak bicara, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, bahkan baginya adab yang sangat pedih. Dalam kondisi seperti ini, para ulama usul fiqh menjelaskan, ulama sepakat, yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad.
Karena akan berkonsekuensi adalah mendustakan hadis satu dengan hadis yang lainnya. Tidak bisa. Karena sebabnya, yang satu sebabnya sombong, yang satu tidak sombong. Tentu berbeda. Dan hukumannya pun berbeda, masing-masing berbeda. Yang satu lebih berat hukumannya, yang satu lebih ringan. Dan sepakat para ulama, tidak bisa nas yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Jelas. Ya, jadi pernyataan yang mengatakan kalau isbal itu yang diancam, yang tempatnya di neraka adalah yang sombong. Kalau nggak sombong tidak apa-apa. Keliru. Keliru. Taib. Sebagai renungan. Bahwasannya sombong adalah urusan hati. Apakah Rasulullah SAW ketika menegur salah seorang sahabat yang dia isbal sarungnya, lantas Nabi bertanya, apakah kamu dalam keadaan sombong atau tidak? Kalau sombong nggak apa-apa, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Kalau sombong, angkat sarungmu. Tidak demikian. Ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabat yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki, Rasulullah menegur, Irfa izarok wattaqillah. Angkat sarungmu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan hati hanya Allah yang tahu. Dan Nabi SAW secara umum menegurnya tanpa menanyakan kamu sombong atau tidak sombong. Taib. Kemudian yang terakhir, wahai teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Jika ada yang bertanya, tapi kan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasannya jika isbal karena sombong, maka haram. Namun kalau tidak sombong, maka hukumnya makruh. Taib. Sekarang kita jawab. Kita sepakat bahwasannya tidak ada manusia yang maksum melainkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita merendahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun panutan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah ayat yang tidak asing di telinga kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Siapa yang kita ikuti? Rasul SAW. Taib. Kemudian sikap seorang muslim harus mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam Islam kita dilarang untuk taklid kepada salah seorang alim minal ulama, siapapun. Masih ingat ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Setiap ucapan siapapun boleh diambil, boleh diterima, melainkan pemilik kuburan ini. Siapa? Imam Malik menunjuk ke kuburan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Hazm juga menasihatkan kepada kita semuanya, fadlul alim la yujibu takliduhu wa innama yujibu tauqiruhu. Keutamaan orang yang alim tidak wajib diikuti, tidak wajib ditakliti, fanatik kepadanya, tidak. Akan tetapi kewajiban kita menghormatinya. Bukan kita merendahkan pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, namun yang kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Tayyib, taruhlah pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu kita terima, kita benarkan. Lantas pertanyaannya, apakah seorang muslim pantas untuk membiasakan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kalau seandainya dia mengatakan bahwasannya yang haram adalah yang sombong, kalau isbal tidak sombong, maka hukumnya hanya makruh. Lantas apakah kita membiasakan dengan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Apalagi dia seorang da'i, seorang ustadz, seorang public figure,
atau seorang yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat yang dicontoh oleh umatnya, lantas dia melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak, wahai jamaah, wahai kaum muslimin, wahai teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang kita agungkan adalah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau toh kita tidak mampu mengamalkan sunnah tersebut, maka tolong jangan mencela. Katakan kepada diri Anda, saya belum mampu untuk melaksanakan sunnah ini, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan berusaha untuk bisa mengamalkannya. Cukup demikian. Tidak kemudian merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.